Pertama, pasiennya ini adalah full responder atau mungkin udah prematur ovarian insufficiency sebenarnya. 35 tahun, masih sangat muda, di bawah 40 tahun. Pernah karir 11 tahun, sudah ikut bayi tabung baru 10 kali. Operasi endometriosis berkali-kali. Yang terakhir laparoskopi drainase ovarian abscess karena infeksi endometriosis akibat komplikasi dari ovum pick up. Ya nggak sengaja kesenggol abses ya. Di drainase ya kita lihat AMH-nya 0,16 ya. Ya. Kemudian pasiennya terus mengkonsumsi rajin minum obatnya tribulus 3 kali 250 mg, coenzyme Q10 600 mg sehari, vitamin D 5000 ya. Sudah PAP intraovari 3 kali, PAP intraovari 3 kali, 3 kali saya rasa. Growth hormon dia suntik sendiri. Sampai nggak tahu dia rajin suntik sendiri sampai udah 10 kali. Dia kemudian datang screen, ada folikel 2, kemudian diberikan saja orang ya induksi ya ini aromatase inhibitor sisi selama 5 hari, kemudian darahnya E2 300, setelah dilihat folikel dominan ada 3 LH 15 ya. Karena dia udah biasa konseling, kita pick up ini pasien juga hiperplasis nih ya, tanda-tanda dia poin. Pick up dapat 3 oocyte ya. Kalau kita lihat lumayan gitu ya, ada 3 oocyte, embrionya ya good aja, D3 yang satu udah bagus, ya, ini kita teliti sudah sebelumnya 11 ya. Ya. Pada kasus ini memang kita nggak tahu itu folikelnya datang kenapa, ya, tiba-tiba dia datang, apakah karena PRP, apakah karena growth hormon, apakah karena coenzyme Q10, karena tribulus, atau karena rezeki aja gitu ya, nasib. Karena kita nggak tahu kapan keluarnya. Ya. Kan kita sahabat melihat scan itu melihat putarannya sampai mana sih kohortnya, begitu kohortnya keluar tinggal diberikan FSH dia akan keluar. Nah, kalau kita lihat kemarin tentang PRP, jadi kemarin itu ada diskusi panjang lebar dan tadi pagi Joy Novero yang menyampaikan dengan baik ya. Memang kalau dibagi 3 kelompok, kalau dibagi 4 ya, yang paling bagus adalah yang ini nih, poor ovarian response kelompoknya kalau PRP dibanding yang COI perimenopause, apalagi menopause. Studinya ini karena nih melakukan stimulasi lagi, kecuali yang poor ovarian response. Ya. Pasien tadi 35 tahun, ya dia masih masuk dalam kategorinya poin, tapi yang prognosisnya masih baik karena masih muda. Dia 35 tahun. Kita lihat, ya kalau poor ovarian response 3 siklus, dia sudah PRP, dan siklus yang ketiga, ICSI dia pasti naik, ya. Ini erythrocyte-nya jadi 3. Ya frekuensi good quality embryo-nya dia naik. Ya, termasuk kita lihat FC-nya, AMH-nya dia naik semuanya. Pada pasien-pasien yang full ovarian response, yang AMH-nya masih oke, masih 0,6, 0,8, 1 ya. Ya ini 0,8. Tidak di bawah 0,5. Jadi di bawah 0,5. Kalau pasien tadi nggak tahu juga nih. Kalau prematur ovarian insufficiency, PRP failnya banyak banget ya, sudah pasti ya, ada yang sukses ya, ada yang fail, tapi tidak banyak. Jadi pada prematur ovarian, apalagi pasien yang perimenopause, apalagi juga yang menopause, ya lebih susah lagi. Jadi PRP itu sangat baik kalau prematur ovarian reserve-nya masih full ovarian response-nya tidak berat-berat amat. Ya tidak derajat berat. Kalau udah poin seluruhnya habis, karena dia kan fungsinya menggerakkan residual folikel. Kalau folikel udah habis, nah, mungkin sel-sel itu tempatnya. Nah kita lihat nih, sebagian besar memberikan respon ketika 3 bulan atau 2-3 bulan ya. 2-3 bulan. Karena pergerakan preantral folikel kelas 2 sampai kelas 5 dia butuh 65 hari. 65 hari itulah dia bisa diperbaiki dengan PRP, walaupun bisa juga diperkuat dengan hiposinarin pathway karena kita tusuk.
kita tusuk itu adalah drug free in vitro activation, drug free IVA, in vitro activation. Jadi kita bisa mengaktifkan folikel dengan drug free karena tusuk-tusuk kembali. Makanya kalau IVF dia konservatif itu karena responnya lebih baik karena ada hiposinalin pampir yang kita lakukan pada saat kita tusuk. Ya, begitu pula pasien-pasien PCOS ya kan juga. Nah kita lihat PRP dia menggerakkan hormon folikel dan menggerakkan stem cell menjadi myosin. Ini dua cara. Ya, jadi kalau nggak ada folikelnya susah. Yang paling bagus adalah pada kasus-kasus yang poor organ response usia di bawah 40. Ya kasus tadi 35 tahun. Ya. Jadi studi kita kalau derajat kurangnya derajat 5 udah banget, biasanya nggak naik. Even stem cell nggak bisa gitu ya. Dengan PRP kalau ini derajatnya sedang, moderate, ya masih naik ya masa PRP, DTX mau naik, FOXO3 naik. Ya ini pasca PRP injection. Ya pada ini mau model ya kita lakukan. Jadi pada prinsipnya kalau kasus-kasus poor responder, yang lagi ini squeeze dia beri peres nih. Supaya kita peres jeruk, kapan dia keluar gitu kan? Kapan dia keluar? Gunakan segala daya upaya, termasuk penyuntikan PRP, pemberian androgen tadi tribulus, Q10. Tunggu waktu aja peresannya kapan keluar. Kalau kita peres kain kalau udah kering kan susah peresnya. Dia peres lagi kapan keluar ya? Kapan keluar? Begitu keluar harapannya euphoric. Ya kan? Kalau tadi keluar 2, 3 euphoric alhamdulillah. Tadi 11 kali dia euphoric kamu. Enggak ada yang euphoric. Ya ada keluar sampai blastosis X0 45. Ya, pernah ada PGD ya. Artinya ini sangat penting filosofi. Oke, itu kasus yang pertama tadi. Kasus yang kedua, ini masih muda, 29 tahun. Rangkaian terkritis 10 tahun, pernah gagal lagi ya, sudah kembali. Ya. Pada review yang dilakukan oleh Christos Peneltis pada tahun 2019, yang kemudian dia mempopulerkan one and done approach. Ya, saya ingat betul tahun 2008, 2009, 2010. Itu kelompoknya Netherlands ya, Brandhauser, Frank Broekman, kelompoknya Luben, Van Steengem, Blokil. Itu adalah kelompok orang-orang yang sangat konservatif dalam menentukan dosis gonadotropin. 150 dari ini 150 fix. Coba kalau di Luben, di Belgia, di Skandinavia, di mana gitu. Saya kalau bebas karena menurut saya perempuan Indonesia nggak ekspor dengan 150, harus 225. Nah, kita mempopulerkan 225 udah lama gitu. Kalau ekspor 225 itu bisa 150. Nah, sampai kemarin Senatis baru bilang 225 is good choices karena ini masuk dalam kategori one and done approach. Satu kali stimulasi dapat telur banyak, embrio banyak, lengkap. Lo bisa punya anak 3 atau 4 langsung dengan satu siklus. Itu yang dikenal dengan one and done approach. Ini 225 sebagai contoh. Ya. Pada kasus ini, jadi bisa dapat 10 oocyte, blastosisnya banyak, ada 4 atau 5 blastosis. Yang fresh transfer pertama, dia hamil, kemudian golden lagi 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian ditanam lagi, dia hamil lagi, twin, ya. Kemudian ditanam lagi, sudah ya 10 tahun ya hamil lagi. Jadi dia punya 5 anak, sekarang 4 anak, 2, 1, 1 ya. Dari satu siklus, one and done approach. Makanya konsepnya more is better sekarang. Kalau dulu konsepnya keep the puller inside, keep the puller inside, left the puller inside, tinggalin sel puller yang jelek di dalam. Itu konsep yang konservatif. 150. Ngapain dikeluarin semua? Yang bagus-bagus saja dikeluarin, yang jelek biarin di dalam. Tapi kan kita susah keluarin yang bagus gimana caranya? Jadi more outside, more is better. Ya, nah lihat nih datanya. Armor X better, kita lihat di data di Amerika tahun 2023 dari 400.000 siklus. Ya, semakin banyak oocyte, 2 PN yang makin banyak, blastosisnya makin banyak. Dilihat lagi, nih
Primary transfer itu live birth rate, ya. Ini fresh, ini frozen tanpa PGT, ini frozen dengan PGT. Jadi dengan adanya freeze all, frozen plus PGT, makin banyak telur, makin banyak plus sosis, makin tinggi success. Ya, jadi kita lihat one and done prosesnya. Semuanya tinggi. Frozen no PGT lihat sampai 35, lebih dari 40 1,33. Kecuali fresh. Kalau fresh dia begitu di atas 25 langsung turun. Karena akan terkait dengan endometrium. Di bawah 16 ya 6 sampai 10 dia rendah. Jadi kalau fresh harus di antara 10 sampai 25. Kalau mau fresh langsung. Tapi kalau kita mau freeze all terserah. Mau 100 silakan. Saya pernah dapat pasien PCOS 114 sel dulu. Nah sengaja, untung nggak PC, untung nggak OSS, untung nggak OSS. 114 sel dulu, isi 90 sel dulu. Disimpan ada 15 sosis, jadi itu bisa jadi 12 nanti saya bilang gitu. One and done terus, one and done terus. Gitu kira-kira aja. The one and done terus. Baru publish 2017, sebenarnya kita harus 10 tahun yang lalu kita teriak kita bicara dosis 225 ya tidak 150 ya. Kita lihat ini nominal site ya sama ini semua naik ya, semua bagus ya. 25 kita lihat ini lebih dari live birth lebih dari 2 kali live birth ya. Naik semuanya sampai 15,1% di atas 25%. Jadi sekali live langsung punya 2 anak, langsung punya 3 anak atau 4 anak selesai. Jadi nggak perlu suntik lagi. Yang paling penting dapat gelas yang bagus, perizinnya bagus, preparasi endometrium bagus untuk proses embryo. Dan itu kita buktikan kita paling lama membutuhkan embryo di gaji 10 tahun. Ya saat ini 10 tahun di freezing, towing, dia masih hamil. Ya, kalau di dunia ada yang 30 tahun, 30 tahun dibutuhkan embryo ya hamil. Pasiennya masih hamil, mungkin bulan ibunya kali didonasikan ke nggak tahu ya. Oke, ya ini kan tadi pagi saya sampaikan ya satu yang ini jelas ini 15 sosis lebih dari 10 kan? Jadi pernyataan yang bilang makin banyak sel telur itu akan keluar sel yang kedua ini tidak wrong. Ya, salah. Selanjutnya ini 32 tahun sama 9 tahun IVF failure ya ini pasien endometriosis ya. Makanya again kita lihat nih agonis GnRH 3,75 2 kali. Sekarang triptorelin itu kadang-kadang satu kali aja dia bisa bertanya 3 bulan. Triptorelin 3,75 kali bisa 3 bulan. Kadang-kadang pakai kita terus 2 bulan ya. 2 bulan, kemudian bulan ketiga biasanya kita lakukan stimulasi dan hasilnya baik di berulang kali, maksudnya akhirnya dapat kita satu kasus yang cukup baik dan dia bisa hamil ya. Jadi endometriosis yang memang sangat perlu agonis GnRH ini pun juga demikian, ini agonis GnRH juga sama. Ya. Kita tidak pernah melakukan pembedahan ya pada pasien-pasien dengan endometriosis sebesar apapun ya. Dapat ya dari sama ya di kantor juga baik ya. Ya ini 3,75 2 bulan ya 2 bulan dan dia bagus ya bisa baik kata baik walaupun sisanya 7 cm 8 cm gak ada masalah. Yang paling penting pasiennya sabar, kuncinya pasiennya sabar, tidak bisa langsung mulai, dia mesti tidak haid dulu 2 bulan atau 3 bulan ya. Terakhir mungkin ya semua frozen ambil sampai yang itu sabar lagi. Ya terakhir tentang polikromi delta. Polikromi delta ya kalau kita menggunakan dosis yang kemarin itu 225 sama 225 fixed dose ya dapat 17 dapat 17 itu kata cerai itu mungkin ya, yang mungkin kata-katanya nggak dengar ya 12 dosis dan dilakukan sama lagi-lagi tadi preparasi endometrium terbaik ya dari sampai ya dengan satu biasanya 12 dosis. Oke. Terakhir, saya kira ini sangat penting the konsep one and done approach ya.
single cycle tapi bisa mendapatkan maksimal oocyte sehingga pasien bisa melengkapi keluarganya lengkap sampai 2 lifeboat atau 3 lifeboat terhadap ya. Jadi karena sekarang sangat bagus based on vitrifikasi sangat bagus, kemudian juga frozen embryo transfer protocol yang sudah well established, unless memang mobilitas yang harus kita amati betul daripada kasus-kasus artificial cycle. Dan agonis GnRH ini sangat baik untuk mengontrol chronic inflammation. Chronic inflammation terutama pada endometriosis. Jadi endometriosis itu bisa di 2 bulan sebelum stimulasi kita tekan, kemudian pasca stimulasi breathing ketika akan frozen embryo transfer modified artificial cycle ya. Sekali lagi ditangani pakai agonis kontrol betul chronic inflammation seperti itu. Dan agonis juga bisa synchronizing follicles ya, terutama ini pada kasus-kasus follicle yang tidak seragam, kasus-kasus kegagalan IVF berulang karena kualitas sel telur yang tidak baik. Tadi itu salah satunya ada yang kita bahkan sampai 6 bulan ya, saya lupa ada yang 6 bulan kita suppress dengan GnRH agonis. Tadi semua fragmented embrio karena kualitas sel telur yang tidak baik. Ditekan selama 6 bulan, yang penting kuncinya sabar. Selama 6 bulan 2 kali 3M biasanya kita suntik. Kemudian at least minimal terdapat 1 embrio yang baik dari sana. Jadi